Semangat pagi, peserta didik SMA Negeri 13 Medan. Kali ini kita akan mempelajari dimensi 3, yaitu setelah minggu lalu kita belajar jarak titik ke titik, kali ini kita belajar jarak titik ke garis. Nah, untuk mengetahui jarak dari suatu titik ke suatu garis, maka kita perlu menarik garis dari suatu titik harus tegak lurus ke garis yang tersebut. Jadi jarak titik ke garis adalah panjang ruas garis terpendek dari suatu titik tegak lurus ke garis yang dimaksud. Maksudnya seperti ini loh. Jarak dari titik E ke garis AB misalnya nih ya. Dari titik E ke garis AB. Titik E kan yang ini. Garis AB-nya yang ini. Nah, kita harus menarik suatu garis dari titik E yang harus tegak lurus AB. Jadi dari titik E ini, mau kita tarik suatu garis yang tegak lurus AB. AB kan ini ya, AB ini kan, ini ya, AB ya. Nah, kita harus tarik garis yang tegak lurus si AB dari titik E ini, berarti ini. Ini, nah. Si EA ini kan tegak lurus AB. Maka, dari gambar di samping, panjang ruas garis EA adalah jarak antara titik E dengan ruas garis AB. Inilah jaraknya, dari titik E ke garis AB yang ini jaraknya. Jangan ke sini, jangan ke sini, jangan ke sini. Harus dari titik E ini, tarik garis tegak lurus dengan si AB. Maka, jarak dari titik E ke garis AB adalah yang ini, si EA ini. Lagi kita coba, jarak dari titik C ke garis AB. Titik C yang ini, garis AB yang ini. Kita harus menarik suatu garis dari titik C tegak lurus AB. Bu, ini kan tegak lurusnya ini sini, Bu. Hati-hati, Nak. Ini ilusi mata. Dari titik C, kita menarik garis tegak lurus AB. Sesungguhnya ABCD ini kan persegi ya. Bisa saya perlihatkan. Ini kubus ABCD EFGH. Tadi yang diminta cari jarak dari titik C ke garis AB. Maka kita harus menarik sebuah garis dari titik C tegak lurus AB. Nah, sebenarnya ABCDEFGH itu adalah persegi. Ini dia ya. Maaf, ABCD adalah persegi. Kan alasannya. ABCD ini A, ini B, ini C, ini D adalah persegi. Dari titik C di sini, mau kita tarik garis yang tegak lurus AB. Ya, tentu kan yang ini ya. Si CB ini tegak lurus AB. Nah, jadi ini dia nih. Sebenarnya si CB itu tegak lurus AB tuh. Nih ya, sebenarnya kan begini dia. Nah, tegak lurus tuh, tegak lurus dia sebenarnya ya. Nah tuh. Jadi CB itu sebenarnya tegak lurus AB. Jadi di bawah itu kan sebenarnya persegi. Jadi dari titik C yang tegak lurus AB itu adalah si CB. Maka jarak dari titik C ke ruas garis AB adalah CB atau BC ya. Jadi jawabannya dari titik C ke garis AB adalah BC atau CB. Selanjutnya dari titik R ke garis OP. Oh, ini yang balok ya. Dari titik R ke garis OP. Nah, ini juga Bu, RO itu kan nggak tegak lurus OP, itu hanya ilusi mata. Sesungguhnya ROPQ itu adalah persegi panjang yang kalau kita buka dia persegi panjang di mana ROPQ itu saling tegak lurus karena dia persegi panjang kan. Ini ya. Jadi ROPQ itu kan ditutup ya, tutupnya balok kan. Jadi bisa saya tunjukkan. Nah, ini dia ya. Nah, ROPQ sebenarnya adalah persegi panjang
yang mereka sudah saling tegak lurus di sudut-sudutnya. Jadi dari titik R ke titik OP, dari titik R ke titik OP, garis yang tegak lurus dari titik R ke garis OP adalah RO. Maka jarak dari titik R ke garis OP adalah si RO. Entah berapa senti lah itu nanti ya. Ini ya, RO atau OR. Jarak dari titik D ke garis BC. Dari D ke garis BC, yang mana ini? Oh, yang ini, balok yang di bawah. D ke garis BC. Nah, sama ya, sebenarnya ABCD itu adalah alas yang persegi panjang. Jadi dari titik D ke garis BC, tariklah garis dari suatu titik D, harus tegak lurus BC, dia adalah si DC. Yang terakhir, jarak dari titik A ke garis EF. Dari titik A yang ini ke garis EF yang ini. Nah, tariklah garis dari titik A harus tegak lurus EF. Maka jawabannya adalah si AE. Karena AE kan tegak lurus EF. Berapa senti tergantung yang diketahui. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang permasalahan ini. Bagaimanakah jarak dari titik P ke garis TQ? Titik P yang ini, garis TQ yang mana? Yang ini ya. Nah, bagaimana nih jarak dari titik P ke garis TQ? Apakah ini si PT? Atau mungkin ini si PQ? Salah. Bukan PT, bukan PQ. Kenapa? Tadi saya udah bilang, jarak titik ke garis, tariklah garis dari titik ini tersebut harus tegak lurus ke garis yang dimaksud. Jadi misalnya saya kupas dulu, saya ambil dulu persegi PQUT, ini dia persegi PQUT saya ambil. Lalu dari titik P ke garis PQ, kita tarik garis yang tegak lurus dari P ini ke TQ, yaitu sih ini ya, PP aksen, dia kan tegak lurus. Nggak boleh PT, karena kan nggak tegak lurus. Nggak boleh PQ, karena kan PQ dengan TQ ini kan nggak tegak lurus ini. Ini kan nggak tegak lurus ya. Nah, tidak boleh ke tengah-tengah sini. Banyak kali siswa yang bikin jarak dari titik P ke garis TQ ditariknya ke tengah-tengah. Ini kan nggak tegak lurus ya nak. Jadi dari P ke TQ nggak boleh di sini kamu tarik. Kamu harus menarik tegak lurus. Harus kamu tarik dari titik P ini tegak lurus ke TQ. Maka dia adalah yang ini, si PP aksen. Lalu, bagaimana menghitung PP aksen ini? Nah, sekarang saya ingatkan bagaimana menghitung luas segitiga pada saat SD dulu. Di SD dulu, luas segitiga rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Coba perhatikan segitiga TPQ. Kan sebuah segitiga itu ya. Nah, kita mau menghitung luas segitiga TPQ. Kita mau hitung luas segitiga TPQ. Kamu boleh menganggap dari segitiga TPQ ini alasnya PQ, tingginya TP. Boleh. Alasnya PQ, tingginya TP. Kalau seperti itu, alasnya PQ, tingginya TP, maka rumus luas segitiga setengah alas kali tinggi menjadi setengah alasnya PQ, tingginya TP. TP. Inilah rumus luas segitiga TPQ. Nih, setengah PQ kali TP. Kalau kamu menganggap alasnya PQ, tingginya TP. Boleh juga kamu menganggap alasnya TQ, tingginya yang ini, PP aksen. Alas dan tinggi harus saling tegak lurus ya. Jadi kalau alasnya TQ, jangan pula tingginya TP, salah. Kalau alasnya TQ, tingginya harus yang tegak lurus dia, berarti PP aksen. Kalau alasnya TQ, tingginya PP aksen, maka rumus luas segitiga setengah alas kali tinggi itu, alasnya kamu ganti dengan si TQ. Tingginya kamu ganti dengan si PP aksen. Nah, ini dia rumusnya.
setengah kali PQ kali PP aksen. Kemudian mereka berdua ini yang atas sama yang bawah itu kan sama-sama luas segitiga TPQ. Ya itu juga, si TPQ itu juga. Hanya saja yang satu dianggap alasnya PQ, tingginya TP. Yang satu dianggap alasnya TQ, tingginya PP aksen. Tapi mereka sama-sama luas segitiga TPQ. Karena sama-sama luas segitiga TPQ, itu juga segitiganya, maka mereka berdua ini harus sama. Nah, ini kita jadikan mereka sama. Jadi yang pendekatan di atas dengan pendekatan di bawah hasilnya tuh harus sama kan, sama-sama luas segitiga TPQ. Nah, jadi sudah saya sama dengankan. Setengahnya boleh habis ya. Tinggallah PQ kali TP sama dengan TQ kali PP aksen. Nah, ini yang dicari ini, PP aksen ini yang dicari. Ya udah, kamu tinggal letakkan saja TQ-nya ini ke bawah sini kan. Sehingga rumus PP aksen adalah PQ kali TP per TQ ini ya. PQ kali TP per TQ. Taruh ke bawah aja. Ya udah, tinggal diisi. PQ-nya berapa? PQ-nya diketahui 5. Masukkanlah 5. TP-nya berapa? TP-nya ini ada 4, berarti di sini 4 juga, di sini 4 juga. TP-nya 4. TQ-nya berapa? Nah, TQ-nya belum tahu, Bu, berapa. Ya, TQ-nya kita cari. TQ kita belum tahu berapa. Tapi kita tahu nih, UQ mana UQ ini? UQ ya, UQ-nya 4. Kita tahu UT, TU-nya 5, kan sama dengan PQ, 5. Kalau di sini 4, di sini 5, ini kan tegak lurus, orang dia persegi panjang. Berapa di sini? Ya mainlah Pitagorasnya. Boleh juga ini saya buat ini yang ini sama ini, boleh. Akar dari 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat. Atau akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat. Boleh, Pitagoras lah ya. Ternyata diperoleh hasilnya akar 41. Dah, masukkan ke sini, ke TQ ini. Akar 41. Oke, kita cari hasilnya adalah 20 per akar 41. Jadi, PP aksen ini ternyata hasilnya adalah 20 per akar 41. Nggak apa-apa. Kalaupun nggak sederhana begini. Kalau mau disederhanakan 20 per 41, akar 41 ya dirasionalkan boleh juga, terserah. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan masalah ini jarak dari titik P ke garis TR. Dari titik yang ini ke garis TR diagonal ruang nih. Ini titik P-nya, TR-nya di sini, di diagonal ruang kan. Nah, untuk menyelesaikan ini dari titik P ke garis TR ini, coba kita pandang-pandang persegi panjang PRVT. Nah, persegi panjang PRVT ini itu sebenarnya adalah persegi panjang. Ini dia ya kalau saya kupas kan. Tadi saya hapus dulu. Sepersegi panjang PRVT bisa saya perlihatkan di sini bahwa sebenarnya ini persegi balok PQ, RS, TU, VW seperti yang di PowerPoint tadi dengan ukuran yang benar-benar sama. PQ 5 ya, saya buat 5, QR-nya 3 saya buat 3, lalu tingginya 4 saya buat 4. Jadi ini sudah dengan ukuran yang sebenarnya. Tadi saya minta kamu perhatikan persegi panjang PRVT. PRVT, coba kita buat ya poligonnya. PRVT. Tutup. Kemudian kita buat warna hijau dengan ketebalan yang tebal. Nah, kamu bisa lihat bahwa sebenarnya PRVT itu, nah ini dia ya, PRVT itu adalah persegi panjang. Jadi saya juga bisa buang yang lain biar kamu bisa lihat bahwa sebenarnya dia persegi panjang kan. Yes. Jadi sekarang tinggal persegi ini PRTV kan, memang benar-benar persegi panjang dia ya, PRTV ini kan. Lalu yang diminta adalah
dari titik P ke TQ. Dari titik P ke TR ya, ke TR kan. Dari titik P ke garis TR. Kamu sudah lihat bahwasanya PRVT itu adalah persegi panjang. Dari titik P ke garis TR. Kita buat dulu garis TR-nya. Segmen TR. Ini TR. Nah, saya mau menarik garis dari titik P ini harus tegak lurus TR. Maka saya pilih di sini perpendicular line dari titik P ke garis TR. Yang manakah tegak lurusnya? Teret, yang ini tegak lurusnya. Jadi dari titik P ke garis TR itu bukan ke tengah-tengahnya sini ya tegak lurusnya, tapi di sini. Yang penting tegak lurus, ya nggak mesti di tengah. Kemudian ini juga kan kalau berubah ininya kan, nah kan berubah dia ya. Nanti kalau jadi kubus persegi kan baru pas di tengah. Kalau dia kubus persegi, dia jadinya pas di tengah. Tapi kan tadi begini ya, 5 sama 3. Tadi kan begini ya. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 5 sama 3 tadi kan. Jadi dari titik P ke garis TR, yang tegak lurus dari titik P ini ke garis TR adalah yang ini. Dari P ke sini, kemana ini? Kita ambil intersect-nya. Intersect dari garis yang tegak lurus ini dengan TR adalah ini. Kita rename dulu. Ini garis apa ini? Rename dulu. Nah, katanya garis A. Kita buatkan garis dari titik apa nih tadi? P ya, berarti saya mau buat P aksen. Nah, ini sudah P aksen ya. Ini P aksen. Jadi dari titik P yang tegak lurus ke TR adalah si PP aksen. PP aksen inilah yang mau dihitung. Bagaimana menghitung PP aksennya? Bagaimana menghitung jarak dari titik P ke garis TR, yang mana si PP aksen menghitungnya bagaimana? Sama seperti cara yang telah saya sampaikan. Kalau ini sudah gampang sebenarnya kamu ya. Pertama-tama kita cari dulu segitiga TPR luasnya bagaimana. Rumus luas adalah setengah alas kali tinggi. Yang pertama kita pandang alasnya PR, tingginya TP. Ini alasnya PR, tingginya TP. Maka setengah alas kali tingginya setengah alasnya PR, tingginya TP. Kemudian kita pandang dari segitiga TPR ini alasnya TR. Alasnya TR, tingginya PP aksen. Maka setengah alas kali tingginya adalah setengah TR kali tingginya PP aksen. Ini dia ya, setengah TR kali tingginya PP aksen. Mereka berdua kan sama-sama luas segitiga TPR. Maka mereka berdua ini harus sama. Yang atas ini sama dengan yang bawah. Ini ya, sama jadinya. Nah, lalu saya coretlah setengahnya. Tinggal PR kali TP sama dengan TR kali PP aksen. Ini yang dicari tadi ya. Jarak dari titik P ke TR adalah yang ini. Ini yang tegak lurus tadi kan. Si PP aksen ini yang mau dicari. Maka rumusnya adalah PR kali TP per TR. Ke bawah TR-nya jadinya. Ini dia ya. Oke, kita masukkan. PR-nya ada. PR belum ada. PR belum ada. TP sudah ada 4. Jadi ini sudah bisa masuk 4 ya. TR ada, TR belum ada. PR belum ada. PR mana? PR ini. PR itu adalah diagonal sisi dari segitiga PQR. Nah, PQR itu kan sebenarnya PQRS itu kan sebenarnya alasnya juga persegi panjang ya. Jadi PR itu mencari Pitagoras dari si PQ dan QR. Kita cari Pitagorasnya, ini dia. PR adalah akar dari PQ kuadrat tambah QR kuadrat. Kita cari Pitagorasnya. Ternyata hasilnya adalah akar 34. Jadi kita isi di sini akar 34. Inilah dia. TP-nya tadi 4. Per TR. TR-nya kita cari juga. TR nih, kalaulah misalnya TV
sama dengan PR, yaitu barusan dapat akar 34. Kemudian VR adalah 4. Kamu nyari TR, atau boleh juga TP adalah 4. PR adalah akar 34. Kamu cari TR, ya cari dengan Pitagoras. Akar dari 4 kuadrat tambah akar 34 kuadrat. Ini dia ya. Nah, akar dari 16 tambah 34. Akar 34 dikuadratin itu, akar 34 dikuadratin itu adalah 34 ya. Ini bukan mati sih, cuman akar 34 dikali akar 34 kan jadinya 34. Oke, setelah ditambahkan ternyata hasilnya akar 50. 50 itu 25 kali 2. 25-nya keluar dari akar jadi 5, 2-nya ketinggalan jadi 5 akar 2. TR-nya 5 akar 2, ya udah isi sini TR-nya 5 akar 2, ini TR-nya 5 akar 2. Dah, kita hitung lah. Kita hitung akar 34. Ini nih. Kenapa ini bisa jadi begini hasilnya nih ya? PP aksen. Jadi, akar 34 itu sebenarnya adalah akar 17 kali 2. Boleh saya bikin akar 17 dikali akar 2. Boleh. 4-nya masih ada, dikali 4 per 5 akar 2. Jadi ininya bisa mati. Sehingga sisalah 4 per 5 akar 17. Maka jarak dari titik P ke garis TR ini yaitu si PP aksen yang tegak lurus dia. Jangan ke tengah-tengah sini, ini kan nggak tegak lurus ya. Jadi harus PP aksen yang tegak lurus ini. PP aksen jaraknya sudah dapat adalah 4 per 5 akar 17. Nah, demikian. Berikutnya, jarak dari titik B ke garis FC dari kubus yang berikut ini ya. Ada kubus ABCDFGH, diketahui panjang rusuk kubusnya adalah 4. Yang ditanya jarak dari titik B di sini ke garis FC yang ini. Jadi, B-nya di sini, garis FC-nya ini. FC ini diagonal sisi ya sebenarnya. Nah, ini saya ambil persegi BCGF. Persegi BCGF. Ini kubus, maka BCGF-nya persegi. Jadi FC yang ini kan. FC yang ini ya. Nah, itu kan sebenarnya diagonal sisi. Panjang rusuknya 4 karena dia kubus sama kan. Dari titik B ke garis FC. Nah, kita harus tarik terlalu banyak. Kita harus tarik garis dari titik B ini harus tegak lurus dengan FC. Yang mana dia? Nah, karena ini kubus, maka kebetulan yang tegak lurus itu juga sekaligus di sini, sekaligus di tengah gitu. Jadi jarak dari titik B ke FC adalah yang saya merahi tadi ya, ini adalah si BB aksen. Kebetulan karena ini kubus, maka dia akan berada di tengah, pas di tengahnya FC. Nah, BB aksen ini kalau kamu lihat kan separuhnya BG ya, separuhnya BG nih. Mereka berdua sudah saling tegak lurus. Pada kubus, diagonal FC dan diagonal FC dan BG itu sudah saling tegak lurus karena kan kubus. Jadi mereka memang sudah saling tegak lurus. Titik B, dari titik B tegak lurus ke FC adalah si BB aksen ini. Sudah tegak lurus ya. Kemudian BB aksen ini kalau kamu perhatikan dia adalah separuhnya BG. Separuh BG. Sementara BG itu adalah diagonal sisi. Diagonal sisi kan rusuk akar 2. Rusuknya 4. Langsung aja 4 akar 2. Jadi si BB aksennya separuhnya. Berarti BB aksennya setengah dari 4 akar 2 adalah 2 akar 2. Bu, ini nyarinya kok nggak seperti yang tadi, yang pakai luas-luas tadi. Boleh, kamu boleh mencari BB aksen ini dengan pendekatan luas. Hasilnya nanti akan sama. Kalau ini balok yang persegi panjang, nggak bisa ya separuh dari diagonal ruang, separuh dari diagonal sisi, nggak bisa. Tapi karena ini kubus, kita boleh juga langsung. Kalau kubus itu boleh langsung. Jadi misalnya dari titik A
ke garis EB, dari titik A ke garis EB. Itu boleh langsung sama dengan di sini. Nah, separuhnya AF, itu boleh. Separuhnya AF. Dari titik E ke HF misalnya. Dari E ke HF boleh separuhnya EG. Sementara EG kan 4 akar 2 karena diagonal sisi. Jadi separuhnya 2 akar 2 boleh. Kalau untuk kubus bisa langsung dengan cara seperti ini. Tidak usah dicari luas-luasnya lagi. Berikutnya soal yang ini lebih sulit. 5. Beraturan T, A, B, C, D. Kalau beraturan berarti alasnya itu persegi dengan titik sudutnya T. Jadi titik sudut T dengan alasnya A, B, C, D membentuk 5. Panjang rusuk AB yang di bawah itu adalah 3 cm. Karena beraturan berarti 3, 3, 3, 3 persegi dia ya. Dengan rusuk tegaknya TA sama dengan 6. Ini saya gambarkan. 6, 6, 6, 6 semua titik rusuk tegaknya 6, 6. Ukuran yang lainnya ini 6, 6. Ukuran AB-nya 3. Ini otomatis BC 3 juga ya. Semua itu 3 itu. Kemudian diminta tentukan jarak titik B ke rusuk TD. Dari B ke TD. Nah, tolong perhatikan segitiga TDB. Segitiga TDB atau segitiga TBD. Boleh TBD, boleh TDB. Nah, itu segitiganya bagaimana itu? Bisa saya tunjukkan. Ini ya. Segitiga TBD kita gambar. T, B, D. Oke, ini dia. Nah, ini saya buat merah jambu. Nah, itu dia tadi ya. Sudah terbentuk segitiga TBD, sebenarnya adalah ini segitiga sama kaki. Dia sebenarnya adalah segitiga sama kaki. Saya hapus yang lain supaya cuma segitiga TBD aja yang kelihatan, supaya yang lain nggak ganggu. Tuh kan, ini kan, nah tuh udah dia segitiga ini kan, segitiga sama kaki ya. Udah dihilangin yang lain, jadi kelihatan makin. Jadi segitiga TBD atau segitiga TDB ini adalah segitiga sama kaki. Lalu tadi yang diminta adalah jarak dari titik B ke rusuk TD. Dari B ke rusuk TD. B-nya ini, atau kalau tadi saya terbalik ya gambarnya ini ya. B-nya ini, TD-nya ini. Mari kita lihat. Dari titik B ke TD. Kita harus tarik garis tegak lurus dari titik B ini ke TD. Maka saya buatkan di sini perpendicular line, perpendikular itu tegak lurus dari B ke garis TD. Cet. Nah, inilah dia tegak lurusnya. Jadi, belum tentu di tengah-tengah, bukan berarti di tengah-tengah. Memang kalau ininya berubah ya dia berubah lagi ya gitu. Tapi sekarang ini tadi kira-kira di sini lah ya. Tapi sekarang ini bentuknya begini ya, ternyata tidak di tengah-tengah. Yang penting tegak lurus dari titik B ke garis TD itu harus tegak lurus. Di sinilah misalnya tegak lurusnya. Di mana itu? Coba kita buatkan intersect-nya. Kita buatkan nanti BB aksen ya. Dari yang ini sama yang ini berpotongan. Sehingga terbentuklah titik. Lalu titik yang ini kita buatlah B aksen. Rename. Ini ya. BB aksen. Inilah saya tuangkan ke PT. Ini dia ya. Nah, ini tadi rusuknya yang diketahui ukurannya. Ini segitiga TBD-nya udah kita kupas. Ini tadi dari titik B tegak lurus TD itu ternyata adalah BB aksen. Dia nggak pas di tengah. Gitu. Nah, kita mau cari panjang BB aksen ini. Maka kita perhatikan rumus luas segitiga. Luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi ya. Jadi boleh alasnya TD, tingginya BB aksen boleh. Satu lagi kan alasnya BD, tingginya TO ya. Yang satu lagi kan seharusnya alasnya ini
tingginya ini. Nah, TO, ini anggap aja O. TO bagaimana pula ini? Jadi kalau TO dari titik T harus tegak lurus BD. Ambil dari titik T tegak lurus BD. Berarti yang ini. Nih, ini dia. Dia ini pasti tegak lurus. Ini kita rename menjadi O. Nah, TO inilah yang mau kita cari titiknya. Jadi ini saya ambil, saya bawa ke PowerPoint ya. Ini TO, ini TO-nya ya. Selanjutnya kita cari BD. BD itu kan ini diagonal sisi dari alas ya. Alasnya tadi kan persegi, sama-sama 3. Maka BD itu kan alasnya persegi. BD adalah rusuk akar 2. Langsung aja BD 3 akar 2. Lalu BO. BO yang ini. Ini. Mau ini sama ininya berapa? Tadi ininya si BD-nya sudah 3 akar 2. Tentu BO-nya separohnya ya. Jadi ini 3 akar 2 dibagi 2 atau 3/2 akar 2. Kesini juga sama separohnya. 3/2 akar 2. Sementara ini tadi TA sama dengan 6. Yang lainnya juga TA 6, ini 6, ini 6, ini 6. Berarti ini 6, ini 6. Jadi kamu bisa cari TO. TO kan bisa dicari ya. Ini ya. Ininya 6, ininya 3/2 akar 2. Silahkan cari Pitagorasnya untuk mendapatkan TO. Oh ini ya, TO-nya sudah saya tulis di sini. Maka rumus TO-nya adalah akar dari ini 6 kuadrat dikurang ini. 3/2 akar 2 tadi kan kuadrat. Atau yang ini dikurang yang ini. 6/2 akar 2 terserah untuk mendapatkan si TO. Ternyata ini yang mungkin agak susah ya. 3/2 akar 2 dikuadrat ini itu berapa? Gitu. 3 dikuadratin 9. Akar 2 dikuadratin 2. Penyebutnya 2 itu dikuadratin 4. Jadi ini dimatikan jadi tinggal 2. Berarti jawabannya 9/2. Makanya saya tulis 9/2. Lalu 36 dikurang 9/2 ya. Samakan saja penyebutnya. 36 itu kan 72/2. Dikurangi 9/2. Makanya hasilnya 63/2. Di dalam akar tuh kan, dalam akar ya. Nah, boleh saya buat akar 63 per akar 2. Nah, akar 63 ini kan 9 kali 6 ya. 9 kali 6 ya. Akar 9 kali 6. 9 kali ya per akar 2. Jadi 9 ini keluarin aja. 9-nya keluar jadi 3. Tapi akar 6-nya nggak boleh. Akar 6 mesti tinggal di sini. Sehingga 3 akar 6 per akar 2. Nah ini boleh dibagi lagi. Akar 6 bagi akar 2 adalah akar 3. Jadi jawabannya 3 akar 3. Setelah dapet si TO, kemudian kita mau cari itu apa tadi ya, jarak dari titik B ke rusuk TD, BB aksen tadi kan. Maka kita perhatikan luas segitiga TBD tadi. Luas segitiga TBD. Ini segitiganya kita mau cari luasnya. Luasnya itu adalah setengah alas kali tinggi. Boleh alasnya ini, tingginya ini. Nah, kalau alasnya BD berarti ini tingginya TO. Maka rumusnya setengah alas kali tingginya setengah BD kali TO. Boleh alasnya ini, tingginya BB aksen. Maka setengah alasnya TD. Nih, tingginya BB aksen. Nah, setengah TD kali BB aksen. Dua-duanya kan sama-sama luas segitiga TBD. Maka mereka berdua atas bawah ini harus sama. Iya, sama dia kan? Nah, mati setengahnya, tinggallah ini. Yang dicari ini BB aksen. Itu sama dengan BD kali TO per TD. Nih ya. Masukkanlah BD. Udah kita cari tadi ya. BD-nya adalah diagonal sisi dari alas
3 akar 2. TO, kita udah cari tadi ini 3 akar 3. TD. TD ininya ini ya. 6. Nah, ini 6. Nah, kita masukkan aja semua. Kita kali 3 kali 3, 9. Akar 3 kali akar 2, akar 6. Berarti 9 akar 6 per 6. Sama-sama dikecilin. Sama-sama dibagi 3. Tinggallah 3 per 2 akar 6. Berarti jarak dari titik B. Titik B mana titik B? Nih. Ke garis TD. Garis TD. Nah, ini dia tadi kan, tegak lurus harus ya. Nah, BB aksen, dia adalah 3 akar 6 per 2. Tegak lurus ya, gambarnya salah itu kan. Demikian cara mencari jawaban ini, soalnya dari buku kamu ya. Ada soal di buku kamu, seperti inilah cara mencarinya.